Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak Farid dan Mbak Kiki. sudah berkenan untuk meluangkan waktunya. Kami dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah di sini ingin mengobservasi karena ada tugas dari dosen Pak Ageng Widodo untuk mencari social entrepreneurship yang dimana Bapak sebagai sentral dari kami yang ingin kami observasi. Cukup sekian dari kami lanjutkan ke Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kesempatan ini saya akan bicara tentang social entrepreneur dan sebetulnya apa yang kami lakukan. Di sebelah kanan saya ada Mbak Kiki. Dia juga lulusan pengembangan masyarakat Islam UIN. IAIN dulu masih IAIN. Dan dia juga bagian dari apa yang akan saya ceritakan dan mungkin juga nanti kita ceritakan. Kami ada di satu sosial startup namanya Ikokonat. Itu Ikokonat ini adalah satu bentukan unit usaha yang dipunyai oleh LPP-SELA. LPP-SELA itu Lembaga Penelitian Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup. Dia LSM. Kadang dia bisa masuk dalam konteks social entrepreneur, tapi karena LSM itu non-profit, ya, jadi bedanya kalau LSM Lembaga Swadaya Masyarakat itu dia jelas non-profit, dia tidak mengambil untung. Kalau social entrepreneur dia mengambil untung, tapi dia punya dampak sosial yang besar dan fokusnya pada mengatasi problem-problem sosial. Nah, Ikokonat itu dibuat dalam kerangka kita melihat bahwa gerakan itu nanti akan bertransformasi menjadi social entrepreneur. Jadi gerakan sosial akan bertransformasi menjadi social entrepreneur. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau LSM dia non-profit, kalau Ikokonat dia profit, dia mengambil profit. Dua-duanya punya dampak sosial, dua-duanya basisnya adalah basis sosial. Kenapa saya katakan demikian? Jadi Ikokonat itu adalah satu social startup yang mengatasi problem bagaimana pengrajin gula kelapa itu kehidupannya tidak cukup baik, ya. Jadi strata sosialnya rendah, dalam konteks ekonomi dia boleh dikatakan miskin, gitu. Dan karena itu perlu ada upaya untuk mengatasi problem tersebut. Nah, solusinya apa? Kami punya rumus 30%. Kami punya rumus membuat gula semut plus sertifikasi organik itu sama dengan peningkatan 30% pendapatan dari pengrajin gula. Nah, itu rumus yang kami pelajari, kami amati, kami lakukan dari proses yang dilakukan oleh LPP-SELA mendampingi persoalan gula itu dari tahun 93 dan kemudian mengubah polanya di tahun 2008 dan kemudian Ikokonat itu tersebut, ya. Dia punya pengalaman melakukan sertifikasi organik. Tadi saya katakan ada co-equipment, kemudian co-konsultan atau organic certification specialist, dan yang ketiga adalah co-finance. Co-finance itu adalah dukungan permodalan kepada masyarakat pengrajin gula ataupun kepada pengepul dan kelompok atau koperasi atau bisnis terkait dengan co-konsultan dan co-finance. Nah, kita dapat duit dari mana? Satu, kita jualan alat. Nah, kita jualan alat maupun jualan gula semut. Ya maaf tadi kurang. Jadi jualan alat-alat dan jualan gula semut. Gula semut produk dari masyarakat itu kita terima, kemudian kita jual.
ke buyer. Jadi kita mendapatkan pendapatan itu dari jual beli peralatan dan jual beli gula semut. Itu yang pertama. Pendapatan kedua atau revenue yang kedua adalah kami dapatkan dari jasa konsultan. Ya, misalnya dalam sehari Kiki di hire itu tarifnya sekitar 2 juta per hari untuk proses ini misalnya. Nah itu kita dibayar dari situ. Atau bisa personal, atau misalnya kita ada pekerjaan kalau ini tidak hanya terkait gula semut ya, tapi sertifikasi organik di tempat lain. Misalnya kemarin kita di Garut, kemudian di Nusa Tenggara, dan di Kalimantan di mana Kiki terlibat di sana. Nah itu kita melakukan itu jasa konsultan. Yang ketiga, pokok finance itu ada di bagi hasil. Jadi dari 3 hal itu ya, penjualan, jasa, dan bagi hasil. Nah, timnya siapa saja? Timnya itu saya sebagai CEO, kemudian Kiki sebagai CMO, dan teman-teman lain ada CTO, Hajir, kemudian ada CFO-nya itu Okti Murniatun, COO-nya Mas Kris ya, Mas Kris, Mas Hanif, dan Vice Presidennya Mas Kris. Jadi ini tim yang dibangun di Kokonat. Nah dalam hal ini sebetulnya kami punya keunikan ya, bahwa kalau yang lain sebetulnya banyak pemain gula ya, pemain gula di Banyumas itu ada sekitar 25-an. Mereka juga punya social impact ya, tapi kalau kami kan bermain di memberikan jasa konsultan, kemudian ada pokok finance-nya untuk permodalan sekaligus dalam satu layanan ya, kemudian jualan peralatan, dan itu yang kami lakukan. Berikutnya Kiki akan memberi penjelasan sebetulnya bagaimana proses mulai di desa, bagaimana dia mendampingi, dan kemudian ada proses sertifikasi organik sampai ke penjualan. Mungkin bisa juga diceritakan packaging. Silakan. Pertama kali untuk proses pendampingan itu yang LPP lakukan, yang LPP dan Ikokonat. LPP dan Ikokonat lakukan adalah kita pertama asesmen dulu, asesmen lapangan untuk menentukan wilayah-wilayah mana sih yang punya potensi. Yang pertama itu potensi dari sumber dayanya dulu, dari pohon kelapa, kemudian dari penderesnya sendiri gitu. Terus di sana ketika kita asesmen, kita juga menggali permasalahan yang ada di masyarakat, permasalahan khususnya di masyarakat penderes itu sendiri ya. Kemudian setelah kita lakukan asesmen, kita tentukan nih tempatnya. Nah setelah itu kita buat kegiatan sosialisasi untuk memberikan seperti pengenalan dulu lah, program yang akan kita buat di sini tuh apa gitu, dan melibatkan masyarakat. Kemudian setelah itu kita lakukan proses pendaftaran petani. Pendaftaran petani kita lakukan biasanya untuk tim lapangan itu ada Mas Iqbal juga di belakang, Serobi juga. Kemudian pendaftaran itu kita cari data, kita melakukan pendaftaran, kemudian selanjutnya kita melakukan inspeksi. Kegiatan inspeksi ini sama seperti kita tuh melakukan pemberdayaan masyarakat. Di sini kita mulai nih ngajak petani supaya mereka itu mau beralih dari pembuatan gula cetak yang keuntungannya itu nggak seberapa gitu ya, apalagi mereka ada problem terjerat dengan pengepul, kemudian banyak utang gitu ya, kurang mengalami perkembangan lah. Jadi kita sosialisasikan, kita ajak mereka supaya mereka beralih ke gula kristal, untuk program sertifikasi organik nantinya. Gula kristal ini kita edukasi bagaimana cara pembuatannya, kemudian benefitnya apa untuk petani, keuntungannya berapa untuk petani, supaya mereka itu sadar dulu nih kalau mereka itu selama ini
berada dalam permasalahan sebenarnya ya. Kalau di petani itu kan kadang mereka nggak ngerasa ya kalau mereka itu terjerat hutang ya, karena kebutuhan ekonomi, terus anak sekolah, jadi mereka ngambil uang ke pengepul tanpa disadari mereka tuh sebenarnya berada dalam jerat setan ya, kalau bisa dibilang ya, kayak gitu. Di situ kita dari proses inspeksi ini, selain kita mengedukasi masyarakat, kemudian memberikan pelatihan, dari proses ini kita juga cross check data dari proses yang pertama, dari proses pendaftaran itu kita cross check data, kan ada selang beberapa waktu kayak gitu. Terus setelah itu mulai ada produksi kita bantu untuk pemasarannya, kita bantu juga untuk terkait proses ada pengepul nanti di desa kayak gitu. Kita bantu proses pengemasan dan pokoknya kita belajar di sana, belajar bersama-sama ya. Kemudian setelah kita ready nih produk nih udah ada, kemudian produksi udah lancar, terjadi proses jual beli di petani dengan pengepul yang kita edukasi juga. Kemudian setelah proses itu terjadi, ada pembukuan, penjualan seperti itu, kita kemudian melangkah ke proses audit eksternal. Audit eksternal ini proses di mana kita mendaftarkan produk-produk petani untuk mendapatkan sertifikasi organik, seperti yang tadi Pak Barit bilang. Kenapa sih kita harus pakai sertifikasi organik? Coba teman-teman bayangkan, kalau gula semut ini aja udah menguntungkan untuk petani. Ada sisi harga sekitar 5.000 ya, bisa sampai 5.000 dari harganya, dari harga gula itu sendiri. Kan ada peningkatan ekonomi. Kemudian kalau kita pakai sertifikat organik nih, si gula ini nilainya lebih tinggi lagi karena bisa sampai ekspor ya. Sertifikat organik ini bisa menjadi syarat ekspor gula, yang otomatis kalau gula ini diekspor, keuntungannya akan lebih tinggi lagi. Kita bisa dihargai lebih tinggi lagi lah gula ini kayak gitu. Nah dari situ kan itu proses social entrepreneur-nya tuh di situ kan. Nah dari proses itu pas audit di sana kita melakukan edukasi lagi lah ya untuk persiapan auditnya supaya mereka itu siap lah menjalani audit. Selain untuk ekonomi, mereka juga jadi aware sama lingkungan. Jadi mereka itu fokusnya bukan cuma untuk ekonomi aja sebenarnya kalau untuk sertifikasi organik ini, karena dalam prosesnya kita dilarang menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi selain ekonominya nambah, kemudian dari lingkungannya juga lebih baik lagi gitu, karena di lingkungan itu tidak boleh tercemar bahan-bahan kimia. Terus kemudian dalam proses pembuatan gula semut itu juga tidak boleh ada inputan bahan-bahan kimia lain. Kayak biasanya kan untuk bahan pelarutnya itu harus kalau petani yang malas gitu pakai obat gitu ya. Tapi ketika kita edukasi, kita masukkan ke tim sertifikasi organik untuk program sertifikasi organik ini, mereka itu dilarang menggunakan bahan-bahan kimia itu. Otomatis gulanya itu lebih bersih, lebih sehat, lingkungan juga lebih baik lagi. Udah Pak? Kemudian dari proses itu nggak cuma itu, contohnya itu kayak di desa Pasinggangan Banyumas, teman-teman tahu nggak daerah situ? Kurang tahu ya. Itu salah satu wilayah dampingan kita waktu itu. Kemudian dari wilayah itu kita membuat sudah berjalan nih sampai saat ini juga masih berjalan. Kemudian di sana kita melakukan ini juga inovasi lain. Jadi kita buat kayak marketplace-nya sendiri, namanya Nira Maju Sejahtera. Jadi itu ada semacam web marketplace-nya sendiri gitu. Jadi nggak cuman mereka bisa jual produk sendiri ya. Memang tujuan kita kan melepas wilayah dampingan itu kan
sampai mereka itu bisa melakukan proses itu sendiri ya, mandiri ya. Terus pemberdayaan masyarakat kan goalsnya itu ya. Selain itu kita bikin inovasi membuat marketplace-nya. Marketplace-nya itu tujuannya itu supaya nggak cuma gula ya, produk-produk lain dari wilayah tersebut tuh bisa mereka jual sendiri gitu loh. Jadi lebih mudah gitu jualannya, mirip-mirip Shopee, mirip-mirip Tokped kayak gitu, cuman punya mereka sendiri, marketplace-nya sendiri kayak gitu. Cuman untuk saat ini karena pendampingan di bagian itu kurang, kemudian kurang kader, jadi belum terlalu aktif gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa. Kita akan mengikuti tadi terkait bagaimana proses di lapangan. Nah, produk ini kan kemudian masuk ke e-coconut, ya. Dan oleh e-coconut kemudian berikan kepada buyer, baik buyer di luar negeri maupun di dalam negeri, tergantung pada permintaan pasar. Dan seperti tadi yang sudah diutarakan, social entrepreneur itu impact utamanya ada dua ya, secara ekonomi, kemudian secara lingkungan. Dan apa yang dilakukan oleh e-coconut adalah bagian dari itu. Dia mempunyai dampak sosial ekonomi kepada masyarakat, jadi terjadi peningkatan pendapatan. Dan karena kami bicara tentang organik, maka impact lingkungannya juga dapat. Nah itu ya apa yang disebut dengan social entrepreneur. Itu silakan mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya dan waktunya bisa menjelaskan secara sedetail-detailnya untuk kelompok kami. Terima kasih. Ya, jadi buat teman-teman, khususnya teman-teman PMI, ini adalah satu proses di mana kita belajar bareng. Ini lulusan PMI ya. Dan dia terlibat di baik di LPP SLH sebagai gerakan sosial yang non-profit maupun di e-coconut. Dia adalah social entrepreneur. Semoga ini memberi manfaat buat teman-teman maupun intinya sebetulnya buat masyarakat dan lingkungan. Terima kasih.